Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 5 yang salih-salihah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Putri dalam pelajaran tematik. Untuk kali ini seperti yang kemarin kita belajar di pembelajaran 3. Nah, sudah disiapkan dulu bukunya? Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita baca basmalah, lalu kita buka bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka halaman 39. Nah, di halaman 39 itu ada muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Mungkin dari kelas 4 kalian sudah paham ya pokok pikiran itu apa. Siapkan pensilnya, kita mulai menggarisbawahi. Jangan digarisbawahi dulu, didengarkan dulu. Sebuah teks, termasuk teks media cetak, memiliki pokok pikiran di dalamnya. Pokok pikiran terdapat di dalam setiap paragraf pada teks yang disajikan. Nah, coba digarisbawahi. Umumnya, pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Digarisbawahi ya. Dengan mengetahui pokok pikiran setiap paragraf, kamu dapat menjelaskan isi teks media cetak menggunakan bahasamu sendiri. Jadi, pokok pikiran itu biasanya terkandung dalam kalimat pokok. Sedangkan kalimat pokok itu berada di awal paragraf. Nah, ada contoh satu paragraf di sini tentang embun. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun. Nah, bisa kalian garis bawahi lagi. Kalimat utama dari paragraf ini yang mana ya? Kalimat utamanya yaitu embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Bisa digarisbawahi. Selanjutnya, kita cari apa pokok pikirannya. Pokok pikiran itu adalah inti dari kalimat utama. Berarti pokok pikirannya adalah proses pembentukan embun ya. Selanjutnya, di halaman 39 yang bawah itu ada rumah iglo. Apa itu rumah iglo? Kalau joglo itu rumah asli Indonesia. Kalau rumah iglo dari mana ya? Mari kita baca bersama-sama. Iglo merupakan bangunan yang digunakan oleh orang-orang Eskimo di kutub sebagai tempat tinggal. Oh, jadi iglo itu adalah rumah untuk orang-orang Eskimo. Nah, di sini kalian bisa langsung mengetahui sekaligus mengerjakan bersama-sama ya. Di halaman 40. Di halaman 40 itu ada soal, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks tersebut. Nah, kita kerjakan bersama-sama yuk. Siapkan pensilnya, kita mulai menggarisbawahi terlebih dahulu, setelah itu nanti disalin di kolom ya. Untuk paragraf pertama. Paragraf pertama tadi kita disuruh mencari pokok pikiran. Di paragraf pertama apa ya pokok pikirannya? Pokok pikirannya yaitu bisa digarisbawahi. Iglo merupakan tempat tinggal orang Eskimo. Sekali lagi, pokok pikiran yang ada di paragraf 1 adalah iglo merupakan tempat tinggal orang Eskimo. Selanjutnya di paragraf kedua, pokok pikirannya adalah rumah iglo dibuat dari susunan balok salju yang dipadatkan.
Rumah iglo dibuat dari susunan balok salju yang dipadatkan. Nah, di sini kalau kalian misalkan penasaran bagaimana cara orang Eskimo membuat rumah iglo, pertama orang Eskimo membuat sebuah parit sedalam 50 cm. Parit itu apa, anak-anak? Kalau dalam bahasa Jawanya parit itu got ya. Memiliki panjang 1,5 meter. Dari permukaan parit, balok es dipotong menggunakan pisau, bukan pisau buat ngiris bawang ya. Di sini ada pisaunya sendiri. Sedemikian rupa sehingga terbentuk condong ke dalam jika disusun. Potongan balok tersebut kemudian disusun membentuk seperti kubah. Kubah yang bulat itu loh, yang atasnya masjid. Nah, esnya dibentuk bulat begitu ya. Di puncak kubah tersebut terdapat ventilasi udara. Proses pembuatan iglo ini hanya memakan waktu beberapa jam saja. Nah, di sini kalian sudah mengetahui bagaimana cara membuat iglo. Yang jelas, kalian harus punya esnya dulu. Selanjutnya di paragraf ketiga, ada manfaat rumah iglo. Berarti pokok pikiran di paragraf ketiga itu manfaat dari rumah iglo. Kalau pengen tahu apa manfaatnya, mari kita baca bersama-sama. Pertama, rumah iglo bermanfaat untuk melindungi penghuninya. Pasti, karena setiap rumah itu berfungsi untuk melindungi penghuninya. Kedua, rumah iglo dapat dijadikan pelindung api unggun dari angin yang berhembus kencang. Yang ketiga, rumah iglo melindungi orang Eskimo dari hewan buas seperti beruang kutub. Meskipun beruang kutub itu lucu ya, warna putih, gemas gitu, tapi ternyata beruang kutub juga hewan liar di daerah sana. Nah, kalau sudah menggarisbawahi, sekarang boleh kalian salin di tabel halaman 40. Nah, di tabel halaman 40 bisa disalin di sini ya. Mari kita melanjutkan pelajaran di mata pelajaran IPS. Kembali lagi kita ke dalam materi interaksi sosial. Manusia itu termasuk makhluk sosial. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan dari makhluk lain, tidak hanya sesama manusia, tapi juga kepada tumbuhan dan hewan. Kalau kita mau makan sayur, kita juga membutuhkan dari tumbuhan. Kalau kita makan daging, kita membutuhkan bantuan dari hewan. Bisa digarisbawahi, kita menggarisbawahi lagi ya. Digarisbawahi, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Sudah? Nah, kenapa sih Bu kita selalu disebut saja makhluk sosial? Padahal sebenarnya kita bisa kok hidup sendiri. Saya bisa kok hidup di hutan. Nah, sekali lagi, kalau misalkan pun kita hidup sendirian di hutan, kita pasti akan membutuhkan makanan. Kira-kira dari mana makanan itu kita bisa dapatkan? Yang jelas mungkin kita tidak bisa memakan daging ayam di hutan, tapi kita memakan buah. Apakah buah itu tidak termasuk makhluk Allah? Nah, dari situlah kita disebut makhluk sosial. Meskipun tidak membutuhkan bantuan sesama manusia, tapi kita membutuhkan sesama makhluk Allah ya. Sampai sini bisa dipahami? Jadi, kalau kalian ingin butuh bantuan, tidak perlu sungkan-sungkan meminta bantuan ya, karena kita makhluk sosial. Tapi dengan cara kita membantu, jangan sampai kita ingin dibantu balik atau bahasanya pamrih ya. Ikhlaskan saja. Jika kita sudah membantu, semoga Allah yang membalas semuanya dengan yang lebih baik. Selanjutnya, nah di sini kita mau jalan-jalan ke Bali. Siapa yang sudah pernah ke Bali? Yang sudah pernah ke Bali? Yuk kita dibaca. Yang belum pernah ke Bali, kita baca juga. Biar kalian tahu apa sih yang ada di Bali. Pernahkah kamu mengunjungi Bali? Selain pariwisatanya, Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut dengan suba. Suba bisa digarisbawahi. Pengolahan lahan pertanian disebut dengan suba. Suba juga merupakan sebuah organisasi masyarakat di Bali yang mengatur pengairan sawah. Suba merupakan sarana pemersatu masyarakat Bali.
Selain interaksi sosial, masyarakat Bali terjalin melalui subak. Setiap bulan, warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi, hingga waktu penanaman padi yang tepat. Melalui interaksi ini, seluruh masyarakat di Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata. Jadi, tidak hanya dengan sesama manusia, kita juga berinteraksi dengan alam, ya. Baik, kita melanjutkan ke muatan PPKN. Di pelajaran PPKN ini kita kembali lagi mengetahui materi hak dan kewajiban. Kalau kemarin kita mungkin sudah di luar kepala ya. Hak itu adalah sesuatu yang didapatkan dan kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Ada satu lagi di sini, yaitu tanggung jawab. Mari digarisi lagi, siapkan pulpennya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sekali lagi digarisbawahi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Contoh di sini kewajiban bagi siswa yaitu belajar. Kewajiban sebagai warga negara terutama yang tinggal di daerah pesisir yaitu menjaga kelestarian laut. Tidak hanya di daerah pesisir, jika kalian tinggal di daerah pegunungan, tinggal di daerah perdesaan pun kalian juga harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Jalan yang paling kecil atau usaha yang paling minimum itu dengan membuang sampah pada tempatnya, itu kalian sudah berhasil menolong lingkungan. Langsung dulu ya, kita yang ketiga yaitu ada hak. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh. Boleh digarisbawahi? Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh. Apa contohnya hak bagi siswa? Yaitu mendapat pelajaran, mendapat kesempatan bertanya, berhak menggunakan fasilitas sekolah, juga berhak mendapatkan perlindungan dari sekolah ketika ada ancaman. Misal kalian ini lagi bertengkar sama temennya, kalian berhak mendapatkan perlindungan dari sekolah, misalnya dari BK, dari Bapak Ibu Guru Wali Kelas. Karena apa? Karena setiap perilaku yang tidak terpuji itu harusnya diperbaiki di sekolah. Mengerti? Nah, yang kedua, sekarang di sini ketambahan nih, ada tanggung jawab. Bisa digarisbawahi, tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Misal, kalian punya tanggung jawab sebagai siswa yaitu belajar. Sebagai pemeluk agama Islam, kita pun punya tanggung jawab. Apa itu tanggung jawabnya? Yaitu wajib melaksanakan ibadah. Karena kita sudah memilih, kita sudah ditakdirkan menjadi pemeluk agama Islam, jadi kita bertanggung jawab untuk melaksanakan ibadah secara keseluruhan. Dari yang diwajibkan sampai yang disunnahkan, itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai pemeluk agama Islam. Sebagai warga yang tinggal di daerah pesisir, nah, kita juga bertanggung jawab untuk mengatur waktu menangkap ikan. Tidak semena-mena kita, misalkan hari ini saya lapar, saya mau makan ikan. Hari itu juga, waktu itu juga mau nangkap ikan. Padahal ikannya lagi nggak ada, lagi bobo, ya kan? Yang seperti itu, kita harus mengetahui bagaimana cara kita melakukan kewajiban, melaksanakan kewajiban, dan bagaimana kita harusnya mendapatkan hak. Baik. Sekarang waktunya tugas, ditulis ya. Boleh langsung ditulis di buku paketnya sini, tapi dikerjakannya di lembaran ya. Tugasnya adalah sebutkan 3 tanggung jawab sebagai anak di rumah. Sekali lagi tugasnya adalah sebutkan 3 tanggung jawab sebagai anak di rumah. Kalau tadi Bu Putri sudah mencontohkan kalian tanggung jawabnya apa kalau menjadi siswa. Menjadi pemeluk agama Islam juga apa tanggung jawabnya. Nah, sekarang kita cari tanggung jawab apa ya sebagai anak di rumah. Nah, baiklah.
Mungkin sampai sini dulu bertemu dengan Bu Putri. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap jaga kesehatan ya di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktunya selalu dikerjakan ya. Demikian yang bisa Bu Putri sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.